Sabtu malam 11 April 2020 saya menyaksikan konser Didi Kempot di Kompas TV. Rosiana Siralahi, pemimpin redaksi Kompas TV sebagai host. Konser itu terbilang sukses. Dalam 3 jam terkumpul dana 5,3 miliar. Solidaritas Sobat Ambyar memang luar biasa. Sebelumnya juga Najwa Shihab, sahabat saya, juga menggalang konser dari rumah. Miliaran rupiah bisa didapatkan. Dalam skala yang lebih kecil, talk show Satu Meja yang saya pandu juga menghadirkan donatur seorang pengusaha menyumbang 500 juta melalui dana kemanusiaan Kompas untuk membantu penanggulangan COVID-19. Filantropis para pengusaha ini luar biasa. Ada Astra Internasional, ada Adaro, ada Pertamina, ada Lipo Group, ada Prayogo Pangestu. Semuanya ingin berkontribusi untuk membantu korban COVID-19. Lipo Group, James Riyadi bahkan mendedikasikan satu apartemennya di kawasan Mampang untuk rumah sakit COVID-19. Di level akar rumput juga solidaritas, jiwa kegotong royongan itu juga ada. Warga sukarela menyiapkan sembako, menyiapkan makan siang, membuat masker, semuanya didistribusikan kepada orang-orang yang terdampak. Di Banyuwangi ada masyarakat yang mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kepentingan isolasi diri. Semangat kegotong royongan itulah yang memang menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Sehingga ketika Senin berikutnya sahabat saya Muhammad Kodari mengirimkan berita tautan dari Bloomberg yang kira-kira mengatakan apakah pandemi ini bisa menghasilkan revolusi sosial, respon saya agak mendua. Melihat solidaritas di akar rumput, melihat keinginan bergotong royong ingin membantu sesama, kok itu rasanya tidak mungkin terjadi. Tapi negara tetap harus mengantisipasi segala sesuatunya. Negara tetap harus hadir. Negara harus hadir menyiapkan jaring pengaman sosial, menyiapkan sembako, menyiapkan pangan yang tidak boleh hilang pada masa pandemi itu sendiri. Pandemi COVID-19 memang menguji eksistensi negara bangsa, menguji solidaritas kemanusiaan. Makhluk yang tidak kelihatan ini betul-betul menjadi terorisme global. Semuanya tergagap-gagap. Hanya negara yang siap, hanya masyarakat yang siap akan bisa sukses melalui pandemi itu sendiri. Harapan memang muncul di akar rumput, di kelompok masyarakat sipil. Harapan itu merekah. Namun kadang-kadang harapan itu sedikit meredup ketika Menteri BUMN Erick Thohir kemudian memposting sebuah tautan berita dari Detikcom yang mengatakan bahwa impor alat kesehatan itu dikuasai oleh mafia. Inilah yang memprihatinkan, inilah yang meredupkan harapan itu sendiri. Makanya pemerintah Presiden Jokowi harus lebih berhati-hati. Ada suara-suara di luar yang mengatakan ada kelompok-kelompok di sekitar Presiden yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Ada yang disebutkan ikut mendapatkan dana proyek itu, tapi itu semuanya isu. Itu semuanya belum tentu kebenarannya. Namun Presiden tentunya harus melakukan mitigasi risiko terhadap staf-staf milenialnya yang disebut-sebut ikut memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan proyek-proyek itu. Langkah antisipasi itu harus terus dilakukan. Melihat situasi yang ada, bangsa ini tentunya tidak akan ambyar. Bangsa ini akan tetap solid, kokoh, berdiri. Hanya memang nepotisme, hanya memang aji mumpung yang disebut-sebut ada di kalangan staf-staf di lingkungan kepresidenan. Itulah yang mengkhawatirkan bangsa ini bisa ambyar. Kita tentunya berharap Presiden Jokowi tidak akan membiarkan kepercayaan publik tercederai, turun. Karena itu, hanya dengan kepemimpinan yang kuat,
hanya yang kepemimpinan yang tersentral, bangsa ini pasti bisa melalui masa-masa sulit itu. Sejarah memang mencatat, Albert Camus pernah juga mengatakan ketika sampar terjadi di Eropa, juga ada kelompok-kelompok kepentingan yang selalu mendapatkan upaya untuk mendapatkan sesuatu dari negara. Mereka itu adalah pengkhianat bangsa. Erick Thohir telah membuka ada mafia yang bermain, ada isu-isu staf-staf memanfaatkan kondisi, saatnya itu juga dibersihkan. KPK mungkin juga bisa bertindak. KPK yang selama ini seperti kehilangan orientasi, mungkin juga bisa mencium para pemburu rente, para pemburu fulus yang punya potensi, punya dugaan untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yakinlah Presiden Jokowi, jangan sampai kepercayaan publik itu tercederai. Segera perlu ada mitigasi sosial politik agar kepercayaan publik itu bisa terus terjaga, dan itu penting. Sampai jumpa pada opini Budiman berikutnya.